Sidang lanjutan pemeriksaan perkara pidana khusus tindak pidana korupsi nomor 71 80 84 dan 85 atas nama terdakwa Helena, terdakwa Reza, terdakwa Emil dan terdakwa FB Gunawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini adalah replik dari penuntut umum terhadap nota pembelaan yang sudah dibacakan pada persidangan yang lalu. Sudah siap repliknya, Pak? Siap. Baik, ini kan teknis ini kan ada 4 terdakwa sepelitan. Teknis pembacaannya di mana? Apakah sekalian atau satu-satu atau gimana? Kami bacakan sekalian, namun karena periodenya masing-masing kami bacakan satu. Ada yang dibahas ya? Silakan teknis pembacaannya kami serahkan ke saudara. Sepakat ya? Nanti dibacakan secara keseluruhan untuk tentunya masing-masing terdakwa. Ya? Silakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Pengadilan tanggapan penuntut umum terhadap nota pembelaan dari tim penasihat hukum dan terdakwa Helena. 1. Pendahuluan Majelis Hakim yang Mulia, tim penasihat hukum dan terdakwa yang terhormat, sidang pengadilan kami muliakan sebelum menyampaikan tanggapan terhadap nota pembelaan dari penasihat hukum dan terdakwa. Perkenalkan kami mengucapkan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang telah berupaya membela hak terdakwa. Pada kesempatan ini penuntut umum akan menyampaikan tanggapan replik pembelaan dari penasihat hukum dan terdakwanya terhadap surat tuntutan penuntut umum dalam register perkara nomor PDS 25 tanggal 5 Desember 2024. Setelah kami mendengar berbagai nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum dan terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan 182 B2 kami penuntut umum mengajukan tanggapan atas nota pembelaan dimaksud bahwa tanggapan penuntut umum ini merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan surat tuntutan yang dibacakan pada Kamis tanggal 5 Desember 2024. Bahwa dalam tuntutan pidana tersebut secara panjang lebar kami melainkan perbuatan-perbuatan yang kami dakwakan pada terdakwa mulai dari unsur pasal yang didakwakan menjadi uraian perbuatan yang terkait dengan masing-masing unsur pasal tersebut didukung dengan alat yang sah, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penerapan dari fakta yang terungkap di persidangan disertai alat bukti, keterangan saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan unsur-unsur pasal terbukti semuanya bermuara pada ketentuan hukum yang berlaku baik dari hukum acaranya maupun terhadap hukum pidana material sendiri. Dalam tanggapan replik ini kami beruntung tidak akan mengurangi ulasan terhadap analisis yuridis, pembelaan dari penasihat hukum dan terdakwa yang bersifat sanggahan terhadap fakta-fakta hukum yang sama dan telah kami bahas pada tuntutan kami. Dan atas hal tersebut kami menuntut umum bersikap cepat pada tuntutan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Selanjutnya tanggapan ini penuntut umum juga akan mengungkapkan hal-hal yang meluruskan logika dari sudut pandang hukum terhadap nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum. Selanjutnya dalam hal untuk mempertegas dan mempertajam arah pembuktian dan dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana kami uraikan dalam penuntut kami sebelumnya, maka dengan cara subjektif mungkin kami akan memberikan tambahan penilaian yuridis terhadap fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang sah dimaksud dengan tanpa merekayasanya. 2. Materi pembelaan penasihat hukum terdakwa serta tanggapan penuntut umum. Majelis Hakim yang Mulia, tim penasihat hukum dan terdakwa terhormat, sidang di pengadilan yang telah muliakan, setelah kami mendengar pengadilan pembelaan yang diajukan penasihat hukum terdakwa, pada kesimpulannya telah meminta kepada hakim agar terdakwa yang akan dinyatakan terbukti salah satu menyakitkan melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap proses subsidiar dan menjelaskan terdakwa dan dakwaan doktrin maupun subsidiar. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan untuk umum mencontohkan fakta yang terungkap persidangan tidak hanya dengan peraturan terkait namun juga jurisprudensi dan pendapat para ahli yang dikenal sebutan doktrin yang merupakan sumber hukum. Sebelum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam komunikasi hukum yang dibacakan. Tanggapan penuntut umum terhadap keberatan ini kami penuntut umum tidak akan menanggapi keberatan penasihat hukum terdakwa karena dikarenakan penuntut umum berpendapat dakwaan ke-1 dan pasal 2 ayat 7 ke pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pidana korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menurut hukum maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan ke-1 subsidiar. 5. Dakwaan kedua primer dan terbukti secara sah dan meyakinkan serta terdakwa telah berhasil melakukan pembuktian terbaik bahwa harta kekayaannya diperoleh dari hasil tindak pidana
dengan argumentasi sebagai berikut yang membacakan tanggapan penuntut umum. Kami tidak sependapat dengan yang didalilkan oleh penasihat hukum berdasarkan surat tuntutan telah terbukti adanya pembuatan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa Herina dalam pemberian bantuan yang selain menerima dan mendistribusikan uang dari perusahaan atau swasta. Terdakwa Herina juga tidak melaporkan semua transaksi terkait dengan perusahaan atau swasta tersebut ke Bank Indonesia maupun PPATK. Selain itu, terdakwa Herina juga telah membantu melakukan transaksi penukaran uang melalui PT GSI pada Tunis, Tambang alias Awal dan pihak lainnya yang dilakukan melalui transaksi berdasarkan keterangan yang tidak benar, tidak menggunakan KTP serta tidak melaporkan transaksi pada BI dan PPATK, bahkan melakukan penyembunyian transaksi dan memusnahkan catatan transaksi dimaksud. Oleh karena yang terdapat terbukti sebagai orang yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan tindak dengan pencucian uang dilakukan telah terpenuhi dan terbukti secara meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka dalil alasan penasihat hukum harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, dakwaan kedua subsidi jaksa penuntut umum tidak terbukti secara meyakinkan serta terdakwa telah berhasil melakukan pembuktian terbalik bahwa terhadap harta kekayaan yang akan diperoleh dari hasil tindak pidana. Tanggapan penuntut umum terhadap keberatan ini kami penuntut umum tidak akan menanggapi keberatan penasihat hukum terdakwa. Karena kami penuntut umum berpendapat dapat berperimen pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 561 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka tidak perlu lagi kami membuktikan dakwaan kedua subsidiar. Selain itu, kita sama-sama mengetahui bahwa terdakwa dengan dalam persidangan aku tidak pernah melakukan buktian terbalik sebagaimana dinyatakan oleh penasihat hukum terdakwa, sehingga keberatan tersebut hanyalah sebuah pendapat yang direkayasa oleh penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya. Termawi 3, materi pembelaan terdakwa serta tanggapan penuntut umum. 1. Pembelaan terdakwa pada halaman 10 sampai dengan halaman 23 yang pada pokoknya berisi uraian terdakwa atas tuduhan dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, di mana terdakwa berpendapat bahwa hal tersebut tidak didasarkan pada bukti, fakta dan pernyataan melainkan hanya didasarkan pada asumsi dan perkiraan. Tanggapan penuntut umum bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut penuntut umum tidak sependapat karena dari pembelaan disampaikan terdakwa tidak beralasan serta tidak berdasar hukum, di mana surat tuntutan penuntut umum telah menguraikan secara panjang lebar perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada terdakwa mulai dari unsur-unsur pasal yang didakwakan, kemudian uraian perbuatan yang berkaitan masing-masing unsur pasal tersebut didukung dengan yang sah, fakta-fakta terungkap di persidangan, penerapan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk alat bukti, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan unsur-unsur pasal yang terbukti. Namun sebagai bukti pengawasan penuntut umum terhadap proses yang ada, pada penuntut umum hanya akan menanggapi hal yang dianggap relevan dengan pembuktian perkara yang terdakwa ini sebagai berikut. 1. Pernyataan terdakwa sebagaimana tersebut dalam pembelaannya pada halaman 10 sampai dengan 23 telah secara langsung membuktikan perbuatan pembantuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dalam bentuk pemberian sarana berupa menyiapkan rekening PT Quantum Skyline Exchange untuk menerima dan pengumpulan dana-dana seolah-olah CSR dari 4 smelter swasta yang selanjutnya dikirimkan ke Tunis, sebagaimana telah terungkap di fakta persidangan. Sebagai berikut yang dibacakan. Pasal 2 ayat 1 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, sebagaimana kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 562 KUHP, dan kedua dan dakwaan kedua primer pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 56 ke 1 KUHP. Dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan dalam pidana penjara selama 8 tahun kurangi selama yang terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dapat melanjutkan. 3. Membuat terdakwa yang menjadi denda sebesar Rp1 miliar dan apabila tidak dibayar diganti, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurang selama 1 tahun. 4. Membebankan terdakwa yang menjadi uang tunai sebesar Rp210 miliar dengan memperhitungkan adanya aset milik terdakwa yang telah dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan sebagai pembayaran uang pengganti. Sebagai berikut yang akan dibacakan. Sebagai
biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tanggapan yang dibacakan disampaikan oleh majelis hakim yang terhormat agar tidak dapat menjadi bahan pertimbangan. Jakarta 16 Desember 2023 penuntut umum ditandatangani. Dilanjutkan yang mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam jawaban atas pembelaan dari terdakwa maupun penuntut umum akan berupaya mengadapkan penasihat hukum terhadap fakta persidangan yang kami tidak argumentatif dan hanya merupakan penjelasan pihak belakang atas kewenangan yang sah anggapan terus ini sudah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tuntutan untuk melakukan tuntutan yang telah disusun dan telah dibacakan di depan persidangan. Untuk umum akan berupaya semaksimal dan seobjektif mungkin dalam menilai fakta dan alat bukti yang sah dengan apa yang mengajar terhadap alat bukti. Materi pembelaan pledoi dan ilmunya juga sebelum terdapat pada poin lagi dan materi pembelaan setelah program kreatif ini kami akan menanggapi yang kami anggap penting ya kemudian jawaban penuntut atas dalil pembelaan tim penasihat hukum dan terdakwa. Seperti yang kami muliakan, penasihat hukum dan terdakwa yang lagi dan konten yang muliakan terhadap pokok-pokok pembelaan yang telah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dan terdakwa mutlak tersebut di atas. Selanjutnya penuntut akan menyampaikan jawaban dan menanggapi yang kami anggap penting dan jawaban dan tuntutan penuntut yang telah disusun secara komprehensif berdasarkan alat bukti yang sah yang diberikan di dalam persidangan, khususnya yang telah terangkum pada bagian fakta hukum dan pada bagian analisa yuridis tentang hukum. Dakwaan satu dakwaan melanggar asas skematis politik sebagaimana jatuh dalam pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pembahasan tiga barang bukti. Dakwaan penuntut umum berdasarkan fakta persidangan Alimsaf Dr. Agus Surabaya bukan maka dilakukan kasus skematis atau pusat dan skematis. Artinya tentang pidana bersatu apabila penuntut undang-undang maksud untuk mengembangkan ketentuan pidana sebagai suatu ketentuan pidana suatu atau ia akan berubah khusus dan khusus yang telah ada. Misalnya sebagai personal, objek bukan perbuatan yang dilakukan secara setia dimulai dilakukan karena ada dari lima dalam konteks perbuatan kalau dalam ada yang dilakukan. Namun jika perbuatan tersebut sangat tegas termasuk dalam perbuatan tindakan korupsi maka berlaku dalam korupsi. Nah ini saya relasi pada misalkan undang-undang korupsi maka menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar undang-undang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang tersebut sebagai yang seperti pelanggaran yang jatuh dalam undang-undang ini. Dengan demikian pada undang-undang jangan pasal 14 undang-undang bersatu sebelumnya terlambat perbuatan seorang yang melanggar peraturan undang-undang ini secara tegas termasuk perumusan dan korupsi meskipun ada irisan dengan ketentuan undang-undang lainnya maka yang berlaku adalah pelanggaran terhadap korupsi. Dan pidana bidang lingkungan untuk terutama dan banyak dapat dikenakan undang-undang korupsi atau program mendukung perumusan setiap penyelenggaraan seperti A. Pelaku tidak disebut sebagai pegawai atau penyelenggara negara atau orang yang dihukum dengan penyelenggara negara mendukung atau penyalahgunaan kewenangan atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan dan perundang-undangan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. B. Dapat menggunakan uang negara atau penyelenggara publik dalam tidak benar sebuah kewenangan itu dapat dikenakan dengan pidana korupsi. Sehingga sudah sepatutnya kali penasihat hukum terdakwa atau terdakwa dan ditolak. Dua, terdakwa mengetahui sebagai tidak pernah mengatur pembelian di situ melalui tidak mendidikan atau CV sama tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun secara pribadi dari pendidikan atau pasal persidangan tentang penuntut umum mereka pada surat buktinya bahwa terdakwa bersama-sama dengan Emirain dan serta semua kawan ahli nafas telah memberikan pertolongan khusus atau bisa disebut dengan hak istimewa kepada tiga famili yang selalu memberikan CV serta sedangkan pemberian hak istimewa itu tidak terlepas dari hubungan yang saling menguntungkan. Mana dengan mudahnya CV serta sudah memasukkan di sini maka setambah dalam kehidupan untuk diserahkan kepada penyelenggaraan sertifikat. Kami rupiah sebagaimana kami uraikan dalam surat tuntutan kami. Sehingga sudah sepatutnya dalam kasus hukum terdakwa atau terdakwa tidak dapat diterima bahwa dapat diterima saudara penuntut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jawaban penuntut umum dengan fakta-fakta yang
bukti di dalam persidangan dan sebagaimana telah dilakukan secara komersil di dalam surat umum dan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan untuk dapat pribadi tidak terbukti adalah tidak tepat dan tidak dapat diterima dan harus ditolak. Dalam perkara aku, bahkan terdakwa kota di satu orang kita pemilik sama-sama dengan Indra, Kang Abad, Rado Wibowo, Usbani, Bapak Abad Kremot, Amron, Ahmad Al-Bani Hasan, Cik Wahyu, Sumito Gunan, alias Ami, MB Gunawan, terdakwa Henry Pandini, Bapasan dan Asmat Alexan dan Karena setelah mengakibatkan adanya kerugian berat bahwa program kemitraan jasa pertambangan antara bahwa perhitungan kerugian keuangan negara ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan memenuhi BKP tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Jawaban Penuntut Umum. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 juga pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2021, Badan Pengawas Keuangan dan memenuhi BKP merupakan aparat negara pemerintah yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan dan pengawasan keuangan daerah dan penggunaan usaha keuangan BPKP untuk menghitung dan menetapkan kerugian negara dalam pasal 3 huruf B Perpres Nomor 192 Tahun 2021 antara lain akan audit integritas kasus penerimaan yang berindikasi kerugian negara atau daerah, audit pelindungan perlindungan daerah pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi. Selain itu dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI nomor 2 pada PK dari Institut 2014 tanggal 12 pertimbangan hukum yang pada intinya bahwa BPKP kebetulan melakukan audit integrasi serta akibat sasar audit dan terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak. Penutup majelis hakim yang mulia di penasihat hukum terdakwa dan menghormati sidang majelis yang dimuliakan berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang menuntut umum dalam perkara ini mohon kepada majelis hakim dan tidak terkorupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat yang mengesahkan dan mengadili perkara ini memutuskan satu menyatakan pembelaan TPI diajukan oleh terdakwa dan dimaksud untuk terdakwa tidak dapat diterima. Dua menyatakan tetap pada surat tuntutan umum yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya Kamis tanggal 5 Desember 2020. Menghukum terdakwa jika terdakwa Mustari Sekologi Takris telah menyatakan dalam surat tuntutan umum. Demikian jawaban untuk kritik atas pembelaan TPI terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang dibacakan dan disahkan di sebuah sidang dari Senin tanggal 16 Desember 2020. Dilanjutkan penasihat hukum. Setelah mendengar membaca pembelaan yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa MD Gunawan yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa MD Gunawan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Sedangkan dalam pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa MD Gunawan pada salah satu poin kesimpulan mengakui secara jujur dan terus terang berdasarkan fakta hukum di persidangan akan kesalahan terdakwa dalam melakukan kerjasama dengan PT Timah Tbk yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melawan hukum serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sehingga dalam hal ini apa dasar dari tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi? Sehingga menjadi pertanyaan kepentingan siapa yang dibela oleh tim penasihat hukum terdakwa, karena terdakwa dalam hal ini mengetahui dan memahami betul perbuatan yang telah dilakukan, tetapi tidak diamini oleh tim penasihat hukum terdakwa. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tim penasihat hukum terdakwa dapat dikatakan memang tidak melihat fakta hukum dan bukti yang muncul di persidangan secara komprehensif serta menyeluruh, tetapi secara parsial dan membatasi diri. Bahwa nota pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah, baik melalui keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk maupun keterangan terdakwa yang diajukan di depan persidangan. Sehingga penuntut umum akan menanggapi nota pembelaan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa melalui penegasan kembali terhadap ringkasan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan guna memberikan gambaran konstruksi yuridis perkara secara menyeluruh dan sistematis. Fakta persidangan sangat jelas, terungkap dan terbukti. Tidak ada satupun tindakan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam surat tuntutan.
sehingga sudah sepatutnya dari penasihat hukum terdakwa dan atau terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. 2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Menghukum terdakwa M. Gunawan sebagaimana telah kami nyatakan dalam surat tuntutan penuntut umum. Demikian jawaban penuntut umum atas pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari ini, Senin tanggal 16 Desember 2024. Penuntut umum. Secara di Jakarta Selatan, replik atau jawaban penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa dan penasihat terdakwa atas nama terdakwa Emil Arlinda. Bahwa selanjutnya yang akan dibacakan atau langsung pada kesimpulan. Majelis Hakim yang terhormat, terdakwa penasihat hukum yang kami hormati, hadirin peserta sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh jawaban atas nota pledoi atau terdakwa dan penasihat hukum terdakwa sebagaimana diuraikan, kami menuntut umum setelah membaca dan mencermati pembelaan pledoi dan dari terdakwa maupun penasihat hukum tidak sependapat dengan pembelaan pledoi yang telah diuraikan tersebut, yang menyatakan bahwa unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi dan tidak memenuhi unsur-unsur seluruhnya. Berdasarkan fakta-fakta untuk persidangan memberikan gambaran konstruksi yang juridis perkara aku secara menurut sistematis sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, ada alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat penunjuk dan keterangan kakak, juga surat keterangan bukti yang telah disah dasar-dasar penuntut umum dan telah pula diperlihatkan oleh penuntut umum di tubuh persidangan dan digunakan oleh masing-masing saksi maupun dengan kuasa yang fakta hukum atau analisa kesimpulan tentang fakta perbuatan yang telah terbukti adalah sebagai berikut. 1. Terdakwa Emil Arlinda bersama dengan Muhtar Rizal Fahlevi dan Abdul Rahman tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai direktur PT Timah dalam menjalankan pengurusan PT Timah untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ada kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah. 2. Terdakwa Emil Arlinda bersama dengan Muhtar Rizal Fahlevi dan Abdul Rahman telah melaksanakan kerjasama antara PT Timah dengan sejumlah mitra jasa penambangan EOJP yang diketahui melakukan penambangan ilegal atau menampung hasil penambangan ilegal di wilayah PT Timah. 3. Terdakwa Emil Arlinda bersama dengan Muhtar Rizal Fahlevi dan Abdul Rahman telah merealisasikan pembayaran PT Timah kepada mitra jasa penambangan seperti EOJP seolah-olah sebagai imbal biaya usaha Timah biji timah yang dihasilkan penambangan ilegal sesuai harga pasar pada saat transaksi. 4. Terdakwa Emil Arlinda bersama dengan Muhtar Rizal Fahlevi dan Abdul Rahman telah membuat dan melaksanakan program pengelolaan aset cadangan biji timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah yang dalam pelaksanaan PT Timah membeli biji timah dari penambang ilegal yang melakukan penambangan di wilayah PT Timah. 5. Terdakwa Emil Arlinda bersama dengan Muhtar Rizal Fahlevi dan Ferdian Wahyudi telah mengatur pembibitan biji timah dari penambang ilegal di wilayah PT Timah menggunakan CV Salsabila Utama yang merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh terdakwa Emil Arlinda bersama dengan Muhtar Rizal Fahlevi dan Ferdian Wahyudi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 6. Terdakwa Emil Arlinda bersama dengan Muhtar Rizal Fahlevi dan Abdul Rahman telah melakukan surat pertemuan dengan pemilik semacam swasta alasan prosesnya pengembangan timah sebesar 4.000 US dollar per ton untuk PT Refine Bakadin dan 3.700 US dollar untuk 4 semester yaitu PT Tinindo Internasional, PT Sapuri, Gunung Desa, PT Stani Perkasa dan CV Balus Indi Perkasa tanpa kajian atau feasibility study dengan kajian dibuat tanggal mundur. 8. Terdakwa Emil Arlinda bersama dengan Muhtar Rizal Fahlevi Rabani dan Alwi Akbar selaku direksi PT Timah telah mengakomodir kegiatan penambangan ilegal di wilayah PT Timah yang dilakukan oleh MUIS Serpata dan Anda Desa Andiansang melalui PT Refine Bakadin, kembali data melalui Sabri Kriminalitas Pusat, tambang Lesan Albani Panjung alias Buyung dan Hasan C melalui CV Balus Indi Perkasa, Suita Gunawan alias Sabri dan MP Gunawan melalui PT Stani Indi Perkasa, yang dilalui Panjung ini dan perusahaan oleh PT Tinindo Internasional. Dan hal tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Suranto Wibowo, Busbani Susianto dan Amin Salvana yang memiliki tugas dan fungsi selaku Kepala Dinas SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode yang berbeda dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Desember 2022 serta Bambang Kadek Aryono staf Dirjen Minerba
Kementerian SDM yang memberikan persetujuan revisi RKP pada PT Timah tanpa usulan tanpa kajian dan studi kelayakan yang memadai atau mendalam sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah PT Timah berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan. Dan maka seluruh unsur pasal dalam lingkungan yang tidak membuat dapat terbukti secara sah dan meyakinkan protokol perkara itu keberatan kredit dan hukum terdakwa dan kredit dapat tersebut harus kita sampaikan dan tidak secara keseluruhan. Berdasarkan seluruh jawaban kami atas nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa di atas, maka dengan ini kami memohon agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengambil perkara ini berkenan. 1. Menerima sepenuhnya dari pendapat kami penuntut terhadap nota pembelaan dari terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menolak nota pembelaan dari terdakwa maupun tim penasihat hukum untuk seluruhnya. 3. Menerima seluruh tuntutan pidana sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Demikian kritik atau jawaban penuntut umum atas nota pledoi tentang pembelaan atau pledoi terdakwa MPLT maupun tim penasihat hukum terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari ini Senin tanggal 16 Desember